dulunya kan maaf Pak, katanya pernah maksain mudik dari Medan mau balik ke rumah padahal nggak punya uang nih Pak. Ini kok gimana kok? Terus bayar pakai apa? Itu cerita dari mana? Nah, ini tim kreatif kami itu ada 3 triliun Pak. Dia selalu mencari informasi yang mungkin di TV-TV yang lain mungkin sering, tapi ini lain daripada yang lain. Dan itu fakta. Dan tidak ada unsur kesengajaan dan rekayasa. Monggo. Acara itu acara mahasiswa di Medan. Waktu saya masih aktif di PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, di Medan sana. Mau pulang kan nggak ada duit ini kita. Nah, makanya akhirnya kita ini nyari-nyari duit dulu lah di Medan, minta bantuan sana sini. Terus kemudian akhirnya rame-rame pulang. Ada sebagian lewat darat naik bus, nah sebagian lagi naik kapal laut. Nah, saya termasuk yang naik kapal laut. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 3 hari dari Medan sampai Jakarta. Tapi lumayan, jadi tiap hari bisa karaoke di mana, di kapal laut, di decknya itu kalau satu lagu bayarnya 1.000. Wah. Sambil nonton film, nah di situ ada tuh. Nah, jadi karena Mohon izin ini. wah, Ini kameramennya lapar kayaknya. Berdiri ada goyang. Mohon izin. Terus jadi Pak sambil karaoke dibayar cuma 1.000 Pak. nggak, untuk kita kalau nyanyi satu lagu kan bayar 1.000 kalau di kapal. Dan itu memang pengalaman saya pertama kali juga itu naik kapal sekitar tahun 2000 lah. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Itu proses. Katanya Bapak sering juga sidak seperti video yang di plasma ini. Wah. Waktu itu soal dia punya surat ada sama Mr. Chang. Mr. Chang tidak keluar mana? Mr. Chang. 他的证有跟你们啊？他的什么工作证？工作证啊？都来压榨了， Berapa orang yang ada di sini yang begini? 哪比他打 Yang 我？ Tionghoa? Hah? 哪比他打我？ Bapak punya izin nggak? Bapak sendiri punya izin nggak? 什么？ Mereka punya izin ini semua ada di pusat Jakarta. Tidak ada. kantornya. Saya ini menteri. Saya yang mengeluarkan izin. Saya yang tanda tangan izin. Kasih tahu dia. Jangan bohong. 他说他知道是谁有是谁没有，他最知道的。 Saya hanya kasih izin 2 orang di sini. Cuma 2 orang。 Ya, yang resmi belas sampai sekarang itu hanya 2 orang. 只 Kasih 有 tahu dia. 他只有2个，他们准我们的。这我不清楚，你那个我们领导回家了。 Saya bisa usir mereka pulang kalau ini. Kalau mereka nggak kooperatif, saya usir mereka pulang. 他说如果你们不说明白啊。 Saya paling demen kayak gini. Ini namanya bener-bener dikasih amanat oleh pemerintah, diamanat oleh rakyat, terus dia melakukan. Wah. Dan ini paling harus ditiru oleh yang lain-lain juga. Makasih Mas. Ini biasanya kalau sidak mendadak itu dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali Pak? Mohon izin. Waktunya tidak tentu. Jadi pada saat longgar saya bisa langsung tiba-tiba melakukan sidak gitu untuk semua urusan yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Tapi memang untuk sidak tenaga kerja asing ini saya sebenarnya sering, tetapi memang tidak bisa sering-sering di blow up. Karena ini kan juga Rahasia, ya. bukan soal rahasianya, tetapi jangan sampai ada kesan kita ini anti asing, jangan sampai ada kesan kita ini anti investasi asing. Nah, tetapi kita juga harus melakukan penegakan hukum. Jadi bagaimana melakukan penegakan hukum agar bisa terus berjalan, tapi tanpa mengganggu image Indonesia ini sebagai negara yang terbuka, kira-kira itu. Nah, disinilah saya terus melakukan sidak, tapi memang tidak semuanya di blow up. Jadi sidak-sidak seperti yang tadi ditampilkan di layar itu, sebenarnya saya sering sekali melakukan. Sebagai contoh misalnya waktu ada kasus siropedik yang ada seorang perempuan yang dia sakit di lehernya, terus kemudian masuk ke klinik siropedik malah kemudian meninggal dunia. Nah, itu kan juga bahkan kita lakukan pemeriksaan terhadap seluruh klinik itu, dan kita menemukan ada beberapa pekerja asing yang ilegal atau bukan ilegal, tapi dalam kasus itu penyalahgunaan izin. Nah, akhirnya kemudian kita deportasi pulang. Tapi itu salah satu contoh misalnya yang kemudian tidak kita blow up. Nah, jadi prinsipnya adalah bahwa kita pengen penegakan hukum itu harus berjalan, tapi ekses-ekses yang lain dari kerasnya penegakan hukum ini jangan sampai mengganggu kepentingan besar kita sebagai bangsa. Nek cara Jawa ini kira-kira
gimana caranya ngambil ikannya tapi tidak keruh airnya. Luar. Nah, kira-kira gitu. Jadi tidak ditentukan sebulan sekali, tapi yang penting, tapi biasanya informasi itu dari feeling Bapak atau dari Informasi banyak, informasi dan laporan dari banyak kalangan ya. Misalnya dari masyarakat biasa, dari teman-teman serikat pekerja, dari para aktivis. Nah itu banyak sekali laporan yang bisa kita tindak lanjuti. Wah luar biasa. Nah ini yang bikin penasaran pemirsa, ada yang nanya ini ceritanya gimana kok Bapak bisa jadi menteri nih, mohon izin nih Pak. Wah kalau itu nggak tahu, itu nanyanya jangan ke saya. Ya. Mas Tukul harus undang Pak Presiden. Berarti beliaunya itu sudah melihat ininya, apa namanya, biografinya, dedikasinya, dan kemampuannya benar-benar difilter, dibanding-bandingkan digodok secara, ini kan ada Watimpres, wakil pertimbangan presiden. Dewan. Oh sekarang dewan, udah diganti. Kan ada namanya dulu DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Ini bagaimana mempertimbangkan, ternyata beliau terpilih. Dan alhamdulillah saya berdoa terus Bapak menjaga terus dedikasi prestasinya dan terus dibuktikan terus biar masyarakat dan tenaga kerja itu bisa yang di luar negeri modal negeri nyaman semua, berkah semua. Pokoknya saya dukung. Kalau Bapak ada acara-acara, Mas Tukul mohon izin harus siap Pak. 24 hour, 24 jam untuk Pak Handip saya. Siap, makasih Mas, makasih. Yang penting schedule saya itu bisa di ini. Kalau soal angka saya kalau sama Umaro ini termasuk pemerintah. Loh, ini ada angkanya dah. Loh. Enggak. Biasanya kalau di undang-undang kan paling, kalau sama beliau nggak pakai angka. Iya, tepuk tangan karena nggak pakai angka. Mau biar gitu. Pakai ucapan terima kasih. 2M. Enggak, saya Makasih Mas.